Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syifa Fatimah Zahro, S.Hum M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme. Perkenalkan, saya Dewi Sinta dengan NIM 2502010200438. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi UAS yang saya pilih, yaitu dengan judul self concept atau konsep diri. Bagaimana sebagian manusia memahami, menilai, dan mengekspresikan dirinya sendiri sebagai subjek sekaligus objek keindahan dalam pandangan humanistik. Di sini ada 6 materi yang akan saya jelaskan atau paparkan di presentasi ini. Yang pertama ada estetika humanisme. Apa sih landasan pandangan manusia sebagai pusat nilai dan keindahan dari estetika humanisme ini? Yang kedua ada definisi konsep diri, yaitu tentang pengertian self konsep dan cakupannya. Yang ketiga ada komponen dan perspektif, ada self image, self esteem, self ideal self, dan teori Rogers Maslow. Yang keempat ada proses pembentukan, bagaimana konsep diri terbentuk sepanjang hidup. Yang kelima ada faktor pembentuk, ada keluarga, budaya, media, pendidikan, dan juga pengalaman. Dan yang terakhir ada konsep diri dan estetika ekspresi. Di dalamnya ada aktualisasi diri dan seni sebagai cermin diri. Baik, yang pertama ada landasan berpikir. Apa itu estetika humanisme? Estetika humanisme adalah cabang filsafat keindahan yang menempatkan manusia, akal budi, kebebasan, perasaan, dan pengalaman batinnya sebagai pusat penilaian nilai estetis, bukan semata objek atau aturan formal di luar dirinya saja. Manusia dipandang sebagai makhluk bermartabat, bebas, dan juga kreatif. Yang kedua, keindahan tidak lepas dari makna, nilai, dan pengalaman hidup manusia. Yang terakhir ada karya maupun tindakan estetis mencerminkan cara seseorang memahami dirinya sendiri. Di sini ada prinsip dasar estetika humanisme, yaitu dalam pandangan humanistik keindahan sejati bermula dari pengenalan dan penerimaan manusia atas dirinya sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada definisi dari self concept atau konsep diri. Konsep diri adalah keseluruhan cara pandang, pemahaman, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam bingkai estetika humanisme, konsep diri menjadi karya yang dibentuk manusia atas dirinya sendiri, sebuah proses estetis menata makna hidup sehingga manusia menjadi subjek sekaligus objek keindahan dalam eksistensinya. Di sini juga ada beberapa dimensi, ada 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi ekspresif, dimensi perkembangan. Selanjutnya di sini ada struktur dari konsep diri, ada 3 struktur atau 3 komponen utama. Yang pertama ada self image, yaitu gambaran diri, bagaimana seseorang melihat dan mendeskripsikan dirinya sendiri secara fisik, sosial, dan juga psikologis. Yang kedua ada self esteem, mencakup harga diri, penilaian, dan perasaan berharga atau tidak berharga atas dirinya sendiri. Yang ketiga ada ideal self,
mencakup diri ideal, sosok diri yang diharapkan atau dicita-citakan untuk dicapai di masa depan. Selanjutnya ada perspektif teoritis. Yang pertama ada konsep diri dalam psikologis humanistik. Di sini ada dua menurut Carl Rogers sama Abraham Maslow. Yang pertama menurut Carl Rogers ada real self, diri yang sungguhnya dialami saat ini. Yang kedua ada ideal self, diri yang diinginkan atau dicita-citakan. Yang ketiga ada kongruensi atau keselarasan antara real self dan ideal self sebagai syarat kesehatan psikologis. Yang terakhir ada unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat mendukung tumbuhnya konsep diri yang sehat. Selanjutnya menurut Abraham Maslow ada 3. Yang pertama konsep diri berkembang seiring pemenuhan kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi. Puncaknya adalah aktualisasi diri atau self-actualization, perwujudan potensi diri secara utuh. Individu yang teraktualisasi memiliki konsep diri yang autentik, kreatif, dan estetis dalam menjalani hidup. Selanjutnya di sini ada proses terbentuknya, bagaimana konsep diri ini terbentuk. Yang pertama ada interaksi sosial, yaitu umpan balik dari keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua ada dari pengalaman hidup, yaitu sebuah keberhasilan, kegagalan, dan juga peristiwa yang dijalani. Yang ketiga ada refleksi diri, yaitu proses merenungkan dan memaknai pengalaman pribadi. Yang keempat ada evaluasi dan perbandingan, yaitu menilai diri melalui perbandingan sosial dan standar nilai. Yang kelima ada internalisasi atau pemahaman diri yang relatif stabil menjadi bagian identitas. Selanjutnya ada faktor pembentuk lainnya, yaitu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada keluarga, budaya, nilai sosial, media dan teknologi, pendidikan, pengalaman pribadi, dan hubungan sosial. Yang pertama ada keluarga. Di dalamnya ada pola asuh dan interaksi awal membentuk fondasi pemahaman diri. Yang kedua ada budaya dan nilai sosial, norma dan nilai kolektif membentuk standar penilaian diri. Yang ketiga ada media dan teknologi, yaitu citra ideal yang ditampilkan media memengaruhi persepsi diri. Yang keempat ada pendidikan, guru, kurikulum, dan prestasi membentuk rasa mampu dan percaya diri. Kemudian ada pengalaman pribadi, yaitu sebuah keberhasilan atau kegagalan personal membentuk keyakinan diri. Dan yang terakhir ada hubungan sosial, penerimaan dan penolakan kelompok memengaruhi harga diri kita sendiri. Selanjutnya ada bentuk konsep diri dari konsep diri positif dan juga negatif. Yang pertama konsep diri positif ada 5 bentuknya. Yang pertama menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara realistis. Yang kedua percaya diri dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Yang ketiga terbuka terhadap kritik dan pengalaman baru. Yang keempat mampu mengekspresikan diri secara autentik dan kreatif. Yang terakhir mendorong relasi sosial yang sehat dan bermakna. Kemudian di sini ada konsep diri secara negatif. Ada 5 juga. Yang pertama cenderung meragukan kemampuan dan nilai diri sendiri, sangat sensitif terhadap kritik dan penilaian orang lain, sulit menerima perubahan dan pengalaman baru, ekspresi diri terhambat oleh rasa cemas dan juga minder.
Yang terakhir, beresiko menimbulkan relasi sosial yang tidak sehat. Kemudian di sini ada puncak pengembangan diri, konsep diri dan aktualisasi diri. Di sini ada tahapan dari konsep diri dan aktualisasi diri. Yang pertama ada aktualisasi diri, yaitu bentuk perwujudan potensi dan konsep diri autentik. Yang kedua ada penghargaan atau harga diri dan pengakuan. Ketiga ada sosial, itu kasih sayang dan rasa memiliki. Keempat ada rasa aman, keamanan dan stabilitas. Kelima ada fisiologis atau kebutuhan dasar hidup. Sini juga ada keterkaitan dengan konsep diri. Semakin kebutuhan dasar terpenuhi, individu semakin bebas mengenali dan mengembangkan konsep dirinya sendiri. Aktualisasi diri adalah titik di mana seseorang hidup selaras dengan nilai, potensi, dan keindahan dirinya sendiri. Inilah puncak pertemuan antara psikologis humanistik dan estetika humanisme. Selanjutnya di sini ada konsep diri dan seni. Konsep diri dalam ekspresi estetis. Karya seni, gaya berpakaian, cara bertutur, hingga pilihan hidup sehari-hari adalah bentuk konkret dari bagaimana seseorang memahami dan menampilkan konsep dirinya kepada dunia. Di sini ada 4 konsep diri dalam ekspresi estetis. Yang pertama, seni sebagai media eksplorasi dan penemuan diri atau self-discovery. Yang kedua, ekspresi kreatif membantu individu mengintegrasikan real self dan ideal self. Yang ketiga, proses berkarya bersifat terapeutik, menyalurkan emosi dan konflik batin. Yang terakhir, apresiasi estetis terhadap karya sendiri memperkuat self-esteem. Di sini juga ada contoh penerapannya. Yang pertama, menulis jurnal atau puisi reflektif. Yang kedua, melukis atau menggambar sebagai luapan emosi. Yang ketiga, musik dan pertunjukan sebagai sarana aktualisasi diri. Yang keempat, gaya visual personal kayak fashion, tata ruang sebagai identitas estetis. Selanjutnya di sini ada sintetis atau keterkaitan konsep diri dan estetika humanisme. Konsep diri ada konsep diri, kemudian ada refleksi dan ekspresi, kemudian ada aktualisasi diri dan estetika humanisme. Yang pertama ada konsep diri, dalamnya ada pemahaman dan penilaian diri, lalu ke refleksi dan ekspresi, di dalamnya ada seni, gaya, dan juga tindakan. Kemudian ke aktualisasi diri, yaitu sebuah perwujudan potensi. Dan yang terakhir ke estetika humanisme, yaitu keindahan berpusat manusia. Konsep diri yang sehat mendorong ekspresi dan refleksi yang autentik, membawa individu menuju aktualisasi diri, titik temu yang menjadi inti dari cita-cita estetika humanisme, yaitu manusia yang hidup indah karena hidup selaras adalah dengan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada 4 kesimpulan atau ringkasan dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, konsep diri adalah cara manusia memahami, menilai, dan memaknai dirinya sendiri secara utuh. Yang kedua, dalam estetika humanisme, manusia menjadi subjek sekaligus objek keindahan melalui proses pemahaman dirinya. Yang ketiga, konsep diri terbentuk dari interaksi sosial, pengalaman hidup, dan refleksi yang berkelanjutan. Yang keempat, konsep diri yang positif mendukung ekspresi kreatif dan membawa individu menuju aktualisasi diri.
Memahami diri sendiri adalah langkah pertama menuju hidup yang indah dan juga bermakna. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan guna memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Estetika Humanisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.